Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali di kesempatan kali ini Baim kembali hadir menjumpai Anda dalam program BIPRO, Bincang Program bersama LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas soal perkara penting. Mengapa demikian? Anda pasti setuju dengan topik yang akan kami bahas kali ini, yakni memaknai pernikahan mencegah perceraian. Nah, ini sangat penting sekali pemirsa, dan bersama Baim sudah hadir narasumber yang luar biasa. Selamat datang Bu Syurga Islami SPCMA. Terima kasih, Ya, Mas Baim. biasa dipanggil Bu Oga. Ya. Kali ini kita akan membahas soal memaknai pernikahan dan mencegah perceraian. Sebelum menikah, ini harus tahu dulu Bu, persiapan sebelum menikah ini harusnya seperti apa? Oke, pada pandangan saya, persiapan menikah itu biasanya yang umum ya. Orang kan kalau mau menikah itu biasanya dilihat dari kesiapan fisik, terus finansial. Biasanya mungkin lebih utama finansial ya. Nah, kalau pada saya itu ada satu lagi yang penting, itu kesiapan psikologis. Nah ya, seberapa siapkah kita untuk menyandang status kalau perempuan dari yang awalnya single menjadi istri. Nah, yang laki-laki dari bujang awalnya kemudian menjadi status suami. Nah, apa sih makna atau peran di balik kata istri dan suami? Apakah hanya sekedar ketika selesai ijab kabul sah yang paling cuman sekian detik ya, sah menjadi suami dan menjadi istri? Apakah hanya sebatas seremonial seperti itu, atau penyerahan anak perempuan kepada si suami ya, dari si wali atau bapak dari perempuan? Apakah hanya sebatas itu? Nah, kita lihat lagi dari kesiapan fisik, finansial, psikologis yang penting. Kalau pada saya lebih poin utamanya ada psikologis tuh yang paling harus kita prioritaskan juga sekarang gitu. Baik, kalau kita bicara psikologis nih, apa yang paling penting dimiliki oleh calon pengantin, baik pria atau wanita? Kalau pada pandangan saya adalah ketika kita berubah nih status, ketika sudah sah menjadi istri. Nah, balik lagi, dalam Islam juga dijelaskan kan bagaimana peran istri maupun peran suami. Nah, secara umum akan kita ambil gitu ya, peran istri ketika sudah menikah, kita tidak bisa lagi ibaratnya berleha-leha, mungkin dulu santai gitu ya di rumah, belum ada tanggung jawab secara spesifik gitu ya. Nah, kalau sekarang kita harus melayani suami dalam hal apa? Umum ya, memang banyak ya, kalau didetailkan banyak, tapi melayani ini bukan hanya, mohon maaf, secara biologis, tapi secara psikologis juga bagaimana kita melayani suami, mungkin dari tempat menjadi, ibaratnya menikah itu kan kita membangun rumah ya, rumah tangga. Bagaimana sih rumah yang kita siapkan untuk si suami masuk ke kita, dan bagaimana juga rumah yang kita siapkan ketika sebagai suami, istri masuk ke kita. Nah ya, jadi harus sebaiknya setiap pasangan yang menikah sama-sama menjadi tempat yang saling aman dan nyaman untuk satu sama lain, sebenarnya rumah gitu ya. Nah, jadi ketika di luar bagaimana si suami mencari nafkah dengan kesibukan, stres segala macam, pulang ke rumah dia bertemu dengan tempat yang nyaman, sebenar-benarnya rumah gitu ya. Nah, jadi dari sisi wanitanya, anak-anak gadis kalau ingin menjadi seorang istri harus siap dengan semua tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang istri ya, begitu ya. Nggak mesti harus pandai masak, tapi mau benar. masak gitu ya. Begini, kalau seperti perubahan antara misalnya memasak ya, saya tidak sepenuhnya setuju ya, karena sekarang juga laki-laki dan perempuan kan keahlian memasak kan udah hampir bahkan sama sekarang ya. chef itu banyak laki-laki ya. Koki di rumah makan, restoran segala macam kan laki-laki lebih mahir malah kan. Nah, kalau sama-sama mau masuk ke dapur itu akan lebih baik. Nah, apalagi sebaiknya kalau misalnya ketika berumah tangga suami bisa mencukupi dengan memberikan ART akan lebih baik, apalagi sekarang
kesetaraan pendidikan laki-laki dan perempuan kan sama ya. Nah, misalnya sama-sama S1, sama-sama dari sebelum menikah sudah bekerja. Nah, menurut saya kesepakatan juga nanti bagaimana setelah menikah kira-kira istri boleh tetap bekerja atau tidak. Menurut saya itu juga penting. Nah, karena mungkin ada juga yang laki-laki yang si suami yang mau, tidak semua, tapi ada sebagian yang saya tahu ya, laki-laki mau istrinya tetap di rumah saja. Nah, bagaimana itu? Apakah nanti menimbulkan konflik ke depannya atau tidak? Nah, jadi ketika misalnya tetap nih sama-sama bekerja, bagaimana pembagian kerja dalam rumah? Tanpa ART misalnya ya. Nah, ini kita bicara belum punya anak ya, masih sama-sama suami dan istri saja. Ini kesepakatan ini dibangun sebelum menikah atau setelah menikah gitu, Bu? Menurut saya pembicaraan sebelum menikah akan lebih baik. Setelah menikah di awal pun perlu pembicaraan lagi menurut saya. Jadi pengalaman saya dari awal juga sebelum menikah saya sudah membicarakan itu. Jadi setelah menikah saya juga ibaratnya meminta apa yang dia omongkan itu yang kita pegang. Laki-laki kan ucapan yang dipegang ya, salah satu. Nah, begitu. Tadi yang perempuan, sekarang kalau di laki-laki secara psikologi apa hal terpenting yang harus dimiliki oleh kami sebagai lelaki untuk menjadi suami atau kepala keluarga nantinya? Selain sebagai pencari nafkah, salah satu tugas utama ya. Nah, tapi tolong pencari nafkah bukan hanya sekedar ya mencari duit, bukan hanya sebatas itu, tapi kebutuhan-kebutuhan lain kan istri perlu. Ya kita tahu perempuan itu harus menyampaikan lebih kurang 20.000 kata dalam sehari. Pernah dengar, Mas Baim? Laki-laki sekitar 7.000 kalau nggak salah saya ya. Nah, jadi istri kan, perempuan ini kan dominan berbicara. Cerewetnya paling luar biasa ya. Jadi peran suami setidaknya menyediakan telinga. Jadi tempat istri cerita, curhat lah ibaratnya gitu ya. Nah, ketika misalnya suami tidak bersedia memberikan telinga atau hati untuk mendengar, kira-kira kemana si istri akan meluahkan atau mengeluarkan 2.000 katanya. Mungkin zaman sekarang salah satu teknologi ya. Nah, berkuar-kuar lewat sosmed. Tapi kan kalau kita tidak bisa membatasi penggunaan sosmed untuk berkuar-kuar mengeluarkan isi hati, takutnya kita tidak bisa membatasi mana hal-hal yang bisa kita curahkan ke sosial media, mana yang tidak. Takutnya nanti arahnya ke rumah tangga pula yang disampaikan ke sosial media. Itu kan publik akan tahu gitu ya. Tentang rumah tangga. Harus menjadi pendengar yang baik bagi lelaki begitu ya. Karena memang fitrahnya perempuan ini kalau marah apalagi atau ada masalah itu selalu ini ya, bicaranya banyak nih, kata-katanya banyak. Baik itu sebelum menikah. Kemudian setelah sah menjadi seorang suami atau istri, apa hal terpenting yang harus dilakukan oleh keluarga baru ini, Bu Oga? Perubahan peran, ya. Nah, misalnya yang selama ini laki-laki sebelum menikah pulang kerja mungkin masih suka, mohon maaf nih ya, keluyuran atau masih nongkrong sama kawan. Tapi setelah menikah kira-kira dia harus menyesuaikan diri kembali nggak? Kira-kira, ya. Dia sudah ada istri nih di rumah gitu ya. Apakah masih tetap dengan gayanya nongkrong, nggak ingat waktu, mohon maaf, atau dia harus bisa menyesuaikan diri kembali nih? Nah, menurut saya harus bisa menyesuaikan nih, begitu juga istri, ya. Belum lagi interaksi dengan lawan jenis, baik laki-laki di tempat kerja maupun perempuan. Tidak hanya di tempat kerja, mungkin ya intinya ketika kita sudah siap menikah, bagaimana batasan kita berinteraksi dengan lawan jenis itu harus sama-sama disadari nih. Ya, kalau seandainya nih kita kelepasan, misalnya si suami kelepasan, mungkin istrinya bisa menyampaikan dengan baik. Maaf bang, misalnya gitu ya, saya tidak setuju atau tidak nyaman ketika abang misalnya berinteraksi dengan teman, mungkin teman perempuan terlalu atau ya? Misalnya sentuhan fisik itu masih di bawah walaupun setelah menikah, mungkin istrinya tidak nyaman atau si suaminya juga begitu ke istri. Jadi batasan bagaimana kita setelah menikah itu saya juga penting, bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis gitu kan, saling menghargai nih ya, bukan hanya komunikasi yang penting tapi saling menghargai gitu ya. Baik, memang setelah menikah pun ada banyak hal yang harus dijaga begitu Bu Oga ya, demi kelangsungan rumah tangga. Kemudian terkait dengan perceraian pula ini, karena kita tahu dan sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat perceraian cukup tinggi, baik di nasional bahkan di daerah kita juga begitu.
apa penyebabnya yang Ibu ketahui begitu loh? Oke, kalau saya soroti ya dari kejadian di lapangan ya, salah satunya adalah bagaimana saya soroti dari pihak perempuan. Salah satunya yang pertama, karakter perempuan yang ibaratnya keras ya, selain karena pola asuh ya. Nah, mungkin juga dulu dia mandiri ya, sebelum menikah dia mandiri, orang tuanya ibaratnya tidak terlalu mengekang selagi positif ya. Nah, misalnya dia tipenya yang suka kerja keras, terus misalnya hobinya selain bekerja juga mungkin dia refreshing kemana, jadi ibaratnya uang ada gitu ya. Nah, ketika misalnya sudah menikah, kan kita harus penyesuaian juga nih, si istri menyesuaikan dengan si suami, suami juga menyesuaikan dengan istri. Misalnya dia masih tetap membawa gaya itu ke rumah tangganya, kira-kira kalau suami keberatan dengan misalnya dia suka refreshing nih, traveling misalnya gitu ya, tapi ternyata suami keberatan dengan salah satunya dari segi biaya. Kalau tidak pintar-pintar mensiasati, ibaratnya ngobrol nih, dan disampaikan dengan baik, kira-kira akan bermasalah nggak kira-kira? Nah, jadi kalau saya sering menekankan siap menikah, perempuan terutamanya siap menikah harus siap dengan aturan suami, ibaratnya siap diatur dari hal paling kecil. Ya, karena dalam Islam kan kita harus patuh pada suami selagi tidak menyimpang dari segi agama gitu ya. Nah, dan pada suami pun siap mengatur istri sebagai pemimpin ya, pemimpin qawwam ya dalam Islam ya. Nah, harus tahu juga mana yang bukan hanya segala hal harus diatur, tapi yang sebatas dengan agama juga masih sesuai ya silahkan gitu ya. Baik ya, komunikasi kemudian saling pengertian dan juga meninggalkan kebiasaan masa single gitu ya, yang negatif yang itu biasanya masa single menghabiskan hari-hari itu di luar rumah. Nah, setelah berkeluarga maka lebih sering di rumah sebaiknya begitu ya. Baik, terakhir Bu Oga, agar rumah tangga nih senantiasa ayem adem gitu lah, terus langgeng. Memang dalam berkeluarga tentu ada masalah, namun bagaimana menyikapinya itu hal yang paling penting seperti yang Ibu sampaikan tadi. Pesan Ibu kepada pemirsa yang sudah berkeluarga dan akan mempertahankan keutuhan keluarganya, Bu. Silahkan, Bu. Oke, menurut saya yang paling penting selain komunikasi ya, juga saling menghargai. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Dalam hal apa? Misal, si suami tidak suka, sesepele ini ya, sering saya tekankan, ketika perempuan siap menikah harus siap diatur suami. Sesepele misal, ya saya contohkan ya pengalaman pribadi. Sebelum menikah pakai parfum, mungkin ya perempuan lah ya gitu ya. Jadi setelah menikah suami melarang nih pakai parfum. Kan dalam Islam juga nggak boleh ya perempuan lewat laki-laki tercium, kan nggak boleh gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir nanti parfum ini nggak habis dong. Nah gitu ya. Jadi gimana nih gitu kan? Saya nego-nego akhirnya satu tetes. Oke lah gitu ya. Nah, apa ya, kesiapan kita untuk diatur suami dari hal sesepele itu termasuk berdandan gitu ya. Nah, kita juga harus tahu diri dan tahu batasan. Iya juga ya, kita berdandan itu sebenarnya untuk suami atau untuk orang-orang di luar rumah gitu ya. Nah, jadi ketika ucapan-ucapan suami sesepele itu pun tidak kita hargai, kira-kira sebagai suami bagaimana sih? Seandainya Mas Baim ini kesel merasa ya, dihargai nggak sesepele itu loh ya omongan suami, tapi tidak didengarkan istri. Jadi menurut saya kenapa akhirnya perceraian nih semakin tinggi, karena apa? Sesepele ucapan suami hal seperti itu aja itu diabaikan, tidak dihargai nih, ngerasa kan suami itu yang harus kita jaga kan harga dirinya. Nah, jadi kalau istri pun tidak menjaga harga diri suami, jadi bagaimana? Dia tidak menghormati suaminya, dia tidak menuruti nih. Nah, ya padahal itu kan baik, nah dari segi agama kan itu juga baik gitu ya. Nah, jadi saling menghargai dari hal-hal sepele itu. Begitu juga misalnya mau keluar rumah, yang biasanya saya dulu ya, Mak, Pak mau pergi ke sana, oke gitu ya. Tapi setelah menikah harus izin suami, saya mau acara ini sama kawan, nggak usah lah di rumah aja. Itu kalau tidak siap tuh dongkol, awal-awal tuh dongkol, marah tuh, kenapa sih selama ini aku dibolehkan aja kok. Nah, itu tadi kesiapan, siap diatur suami gitu ya. Nah, jadi akhirnya lama-lama saya berusaha, ya udahlah ini mungkin yang terbaik, Allah udah ngatur semua lewat suami salah satunya gitu ya. Nah, jadi ucapan-ucapan suami itu ketika kita hargai atau tidak itu akan mempengaruhi harga diri dia dan bagaimana juga dia bersikap ke kita, kan gitu ya. Bagaimana orang bersikap ke kita kan mempengaruhi sikap kita ke orang tersebut juga ya. Nah, begitu.
Baik. Terima kasih Bu Sorga Islami SCMA ya atas tadi pemaparannya soal bagaimana kita memaknai pernikahan dan mencegah perceraian. Yang pasti sebagai seorang istri harus patuh dan tunduk kepada suami supaya nanti bisa masuk sesuai nama Bu Oga ya, masuk surga gitu ya. Lewat pintu mana saja kalau patuh. Dan sebagai suami juga harus memberikan contoh, membimbing istri dan memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma agama, tidak keluar dari norma-norma itu. Baik pemirsa, mudah-mudahan keluarga kita semua senantiasa utuh, pernikahan senantiasa langgeng dan berbahagia untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya. Saya Baim dan Ibu Sorga Islami pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.